Suara denting jam dinding yang berdetak di ruang kerja terasa seperti palu yang menghantam kepalaku berulang kali. Pukul 2 pagi. Di hadapanku, layar laptop masih menyala, menampilkan deretan angka dalam laporan keuangan bulanan PT Alina Logistik Utama. Perusahaanku. Jerih payahku yang kubangun dari nol dengan darah dan air mata, bahkan sebelum aku mengenal laki-laki bernama Bramantio. Namaku Alina. Dan malam ini, duniaku yang kukira sempurna, retak 1000. Mataku terpaku pada satu transaksi yang mencurigakan. Sebuah transfer dana sebesar 50 juta rupiah ke rekening sebuah butik perhiasan ternama, dan tagihan kartu kredit korporat, yang seharusnya hanya digunakan untuk operasional direksi, yang membengkak untuk pembayaran reservasi hall di Hotel Grand Mahkota. Grand Mahkota, gumamku lirih. Suaraku parau. Suamiku, Bram, tertidur pulas di kamar sebelah. Lelaki yang 5 tahun lalu menikahiku dengan janji manis untuk mendukung karierku. Lelaki yang saat itu datang tanpa pekerjaan tetap, dan dengan cinta buta, aku mengangkat derajatnya. Aku memberinya posisi sebagai general manager di perusahaanku, memberinya mobil dinas mewah, dan memberinya akses keuangan agar ia tidak merasa rendah diri sebagai suami. Bodohnya aku. Tanganku gemetar saat meraih ponsel Bram yang tergeletak di meja ruang tengah. Ia lupa membawanya ke kamar karena terlalu mabuk setelah pulang dari meeting luar kota. Alasan klasiknya akhir-akhir ini. Sandinya masih sama, tanggal pernikahan kami. Ironis sekali, begitu kunci terbuka, notifikasi WhatsApp yang disembunyikan, archived, langsung menyambutku. Nama kontaknya, My Future Queen. Jantungku seperti berhenti berdetak. Dengan napas tertahan, aku membuka percakapan itu. Ribuan pesan. Foto-foto mesra. Bukti perjalanan ke Bali, Singapura, hingga Paris. Semua tanggalnya bertepatan dengan jadwal dinas luar kota, Bram. Aku menggulir layar ke atas, mencari awal mula pengkhianatan ini. 2 tahun. Sudah 2 tahun Bram bermain api di belakangku. Sebuah pesan suara dari wanita itu, suaranya manja dan mendayu, membuat darahku mendidih. Mas Bram sayang, makasih ya transferannya. Kalung berliannya cantik banget. Teman-temanku iri semua, katanya aku beruntung banget punya calon suami pemilik perusahaan logistik terbesar di kota ini. Aku tertawa. Tawa yang hambar, kering, dan menyakitkan. Calon suami? Pemilik perusahaan? Aku membaca balasan Bram. Apapun buat kamu, sayang. Nanti pas kita nikah bulan depan, aku pastikan pestanya jadi yang termewah. Biar semua orang tahu istri CEO Alina Logistik itu kamu, bukan wanita tua membosankan yang ada di rumah itu. Wanita tua membosankan. Air mataku menetes. Bukan karena sedih kehilangan cintanya, tapi karena rasa jijik yang luar biasa. Aku baru berusia 32 tahun, merawat diriku dengan baik, dan bekerja keras agar Bram bisa tampil necis dengan jas branded yang ia kenakan. Ternyata, di luar sana, ia menjual namaku. Ia mengaku sebagai pemilik perusahaanku. Ia menggunakan uangku untuk membeli cinta wanita lain. Seorang gadis muda yang terlihat dari foto profilnya mungkin baru lulus kuliah. Namanya Siska. Wajahnya cantik, penuh riasan tebal, dan tubuhnya dibalut barang-barang branded, yang kuyakin semuanya dibeli dengan uang hasil keringatku. Aku beranjak dari sofa, berjalan pelan menuju kamar tidur utama. Di sana, di bawah selimut sutra yang kubeli bulan lalu, Bram mendengkur. Wajahnya tampak tenang, tanpa dosa. Wajah yang dulu kupuja, kini terlihat seperti topeng iblis. Ingin rasanya aku mengambil vas bunga di meja rias, dan menghantamkannya ke kepalanya saat itu juga. Ingin rasanya aku berteriak, menyeretnya keluar rumah, dan melemparkannya ke jalanan seperti sampah. Tapi tidak. Itu terlalu mudah. Itu terlalu berbelas kasih. 2 tahun dia membohongiku. 2 tahun dia mencuri uangku. Dan sekarang, dia berencana menikah lagi? Poligami diam-diam menggunakan hartaku? Aku menatap cermin besar di kamar itu. Bayanganku terpantul di sana. Alina yang tangguh. Alina yang membangun kerajaan bisnis di dunia logistik yang keras, yang didominasi laki-laki. Apakah Alina yang sama akan menangis terseduh-seduh di pojokan? Aku menghapus air mata di pipiku dengan kasar. Kau salah memilih lawan, Mas, bisikku pada sosok Bram yang tertidur.
Kau pikir aku hanya mesin ATM yang bodoh? Kau pikir kau raja di istana ini? Aku kembali ke ruang kerja. Malam ini aku tidak akan tidur. Aku menyalin semua bukti chat, foto-foto mereka, bukti transfer, dan tagihan-tagihan mencurigakan itu ke dalam hard drive eksternal. Aku juga membuka sistem akses CCTV kantor dan apartemen rahasia yang ternyata disewa Bram menggunakan nama perusahaan. Lalu, mataku tertuju pada sebuah percakapan antara Bram dan ibunya, ibu mertuaku, Bu Ratna. Bu Ratna, Bram, gimana persiapan nikah sama Siska? Jangan sampai Alina tahu ya. Pokoknya mama dukung kamu sama Siska. Mama udah nek liat Alina, sok sibuk, jarang kasih uang jajan ke mama, sombong mentang-mentang yang kerja. Mending Siska, penurut dan cantik. Bram, beres, MA. Alina bodoh itu nggak bakal tahu. Nanti pas pesta di Hotel Grand Mahkota, mama sama bapak datang pakai mobil yang dibeliin Alina kemarin ya. Biar Siska seneng lihat keluarga kita kaya. Tanganku mengepal hingga kuku menancap ke telapak tangan. Jadi, selama ini mereka semua bersekongkol? Ibu mertua yang tiap bulan kucukupi kebutuhannya, kubelikan obat-obatan mahalnya, kuberi fasilitas VIP di rumah sakit, ternyata membenciku dan mendukung perselingkuhan anaknya? Mereka menyebutku sombong? Padahal Bram yang memelas meminta pekerjaan padaku karena dipecat dari kantor lamanya. Mereka lupa siapa yang membayar lunas hutang judi bapak mertua 2 tahun lalu? Rasa sakit hati itu perlahan berubah menjadi bahan bakar. Api kemarahan yang dingin mulai menyala di dadaku. Aku mengambil ponselku sendiri, menelepon kepala keamananku, Pak Teguh. Halo, Pak Teguh. Maaf mengganggu malam-malam. Suara Pak Teguh terdengar serak namun sigap. Tidak apa-apa, Bu Alina. Ada darurat? Saya butuh Bapak siapkan tim investigasi privat besok pagi. Saya mau semua data tentang wanita bernama Siska Anggraini. Alamat, keluarga, latar belakang. Dan satu lagi, saya minta Bapak awasi setiap pergerakan suami saya mulai detik ini. Jangan sampai dia sadar. Siap, Bu. Laksanakan. Aku menutup telepon. Lalu aku menelepon pengacara perusahaanku, Rian. Rian, siapkan berkas pemisahan aset dan gugatan perdata untuk penggelapan dana perusahaan. Tapi jangan daftarkan dulu ke pengadilan. Tunggu aba-abaku. Setelah semua instruksi kuberikan, aku duduk bersandar di kursi kerjaku yang besar. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, memberikan sedikit cahaya ke dalam ruangan yang dingin ini. Aku menatap foto pernikahan kami yang terpajang di meja. Foto 5 tahun lalu, di mana aku tersenyum tulus dan Bram memelukku erat. Hari itu aku berjanji untuk menemani dia dalam suka dan duka. Tapi dia telah melanggar sumpah itu dengan cara yang paling hina. Dia ingin pesta mewah di Grand Mahkota? Dia ingin menjadi CEO di mata selingkuhannya? Dia ingin memanjakan orang tuanya dengan uangku? Baiklah, Bram. Akan kuberikan kau pesta. Pesta yang tidak akan pernah kau lupakan seumur hidupmu. Pesta di mana kau akan jatuh dari langit ketujuh langsung ke dasar neraka. Aku mendengar suara pintu kamar terbuka. Langkah kaki Bram terdengar mendekat. Aku segera menutup laptop dan mengatur ekspresi wajahku. Sayang, panggil Bram dengan suara serak bangun tidur. Kamu kok udah bangun? Atau belum tidur? Dia masuk ke ruang kerja, memelukku dari belakang dan mencium pipiku. Bau alkohol sisa semalam masih tercium samar, bercampur dengan parfum wanita lain yang berusaha ditutupinya dengan parfum mahalnya, parfum yang kubelikan saat ulang tahunnya. Banyak kerjaan, Mas, jawabku datar, berusaha menahan gejolak jijik saat kulitnya bersentuhan denganku. Kamu tuh kerja terus. Ingat kesehatan dong, ucapnya sok perhatian. Oh ya, sayang. Bulan depan aku izin lagi ya, ada dinas ke Singapura seminggu. Proyek baru, prospeknya bagus banget buat perusahaan kita. Dinas ke Singapura. Bulan depan. Itu pasti kedok untuk bulan madunya dengan Siska setelah pernikahan siri mereka. Aku tersenyum tipis. Boleh, Mas. Pergilah. Lakukan yang terbaik buat perusahaan kita. Bram tersenyum lebar, merasa kemenangannya sudah di tangan. Dia tidak tahu bahwa di balik senyumku, aku sedang menghitung mundur waktu kehancurannya.
Oh ya, Mas, kataku tiba-tiba saat dia hendak beranjak mandi. Bram menoleh. Ya? Kartu kredit korporatmu, limitnya mau aku naikkan? Pancingku. Mata Bram berbinar seketika. Keserakahan terpancar jelas di wajahnya. Wah, serius? Boleh banget. Sayang, kebetulan aku butuh klien-klien besar nanti di Singapura. Biar mereka percaya sama bonafiditas perusahaan kita. Tentu, jawabku manis. Pakai saja sepuasmu. Buatlah klienmu terkesan. Pakailah, Bram. Pakailah uangku sebanyak mungkin untuk pestamu. Semakin tinggi kau terbang, semakin hancur tulang-tulangmu saat aku menghempaskanmu nanti. Dia mencium keningku lagi dengan semangat, lalu bersiul riang menuju kamar mandi. Dia pikir dia baru saja mendapatkan jackpot. Dia tidak sadar, dia baru saja menggali kuburannya sendiri lebih dalam. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Perang telah dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan bermain sebagai istri yang baik. Aku akan bermain sebagai pemilik segalanya. Pagi itu, meja makan terasa seperti panggung sandiwara. Bram duduk di hadapanku, melahap nasi goreng buatanku dengan lahap. Ia mengenakan setelan jas Armani berwarna abu-abu yang kubelikan bulan lalu seharga 20 juta rupiah. Di pergelangan tangannya, melingkar jam tangan Rolex, hadiah anniversary keempat kami, yang kini berkilau mengejek ke arahku. Masakan kamu emang juara, sayang, puji Bram sambil mengelap mulutnya dengan tisu. Sayang banget kamu sibuk kerja. Coba kalau kamu di rumah terus, pasti aku makin betah. Aku tersenyum tipis sambil mengaduk teh manisku yang sudah dingin. Betah? Buktinya kau lebih betah di apartemen sewaanmu bersama wanita itu. Kalau aku di rumah terus, siapa yang bayar cicilan mobil sport kamu? Mas? Siapa yang bayar tagihan belanja ibumu? Tanyaku dengan nada lembut, namun menusuk. Bram tertawa renyah, tidak menangkap sarkasme dalam suaraku. Ya kan ada aku. Perusahaan kan makin maju berkat manajemenku juga. Aku menahan diri untuk tidak menyiramkan teh ke wajahnya. Manajemen dia? Yang dia lakukan di kantor hanya tanda tangan dokumen yang sudah disiapkan sekretaris, main golf dengan dalih, lobi klien, dan menggelapkan dana. Oh iya, Yang. Bram meletakkan sendoknya, wajahnya berubah menjadi mode memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkanku. Ibu nelpon tadi pagi. Katanya atap rumah bocor parah, terus dia mau renovasi ruang tamu sedikit. Katanya malu kalau ada tamu arisan. Renovasi ruang tamu? Atau persiapan untuk acara lamaran resmi keluarga? Aku tahu dari jadwal di ponselnya yang kusalin semalam, minggu depan keluarga Siska akan datang berkunjung ke rumah orang tua Bram. Butuh berapa, Mas? Mungkin sekitar 100 juta cukup. Sekalian benerin pagar biar kelihatan bonafit. Kasihan bapak sama ibu, rumahnya udah tua. 100 juta. Angka yang fantastis hanya untuk atap bocor. Aku tahu uang itu pasti akan dialirkan untuk uang muka catering atau dekorasi pernikahan mereka. Nanti siang aku transfer ke rekening ibu langsung. Jawabku tenang. Mata Bram berbinar. Ia bangkit, mengecup pipiku sekilas. Kamu emang istri terbaik. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Hari ini aku meeting di luar seharian, mungkin pulang malam. Hati-hati, Mas. Begitu mobil sport Bram menderu meninggalkan garasi, senyumku lenyap. Aku segera mengambil tas, menelepon sopir pribadiku, Pak Ujang. Pak, kita ke rumah ibu mertua sekarang. Jangan lewat jalan utama, saya nggak mau mobil saya dikenali kalau ada Bram di sana. Rumah mertuaku terletak di kawasan pinggiran yang cukup asri. Dulu, rumah ini kumuh dan hampir roboh. Akulah yang membiayai renovasi total 3 tahun lalu, hingga menjadi rumah gedongan 2 lantai paling mentereng di kompleks itu. Aku menyuruh Pak Ujang memarkir mobil agak jauh. Aku berjalan kaki, mengenakan kacamata hitam dan masker, menyelinap masuk lewat pintu samping yang kuncinya masih memegang duplikatnya. Belum sempat aku melangkah ke ruang tengah, suara tawa riuh terdengar dari ruang keluarga. Aduh, Jeng Ratna, hebat banget sih si Bram. Katanya mau mantu lagi ya. Itu suara Bu Tejo, tetangga yang terkenal biang gosip. Aku menghentikan langkah, bersembunyi di balik partisi kayu jati ukiran Jepara,
yang juga kubeli dengan uangku. Suara Ibu Ratna, mertuaku, terdengar melengking bangga. Iya dong, Jeng. Bram itu kan sukses besar sekarang. Perusahaannya untung miliaran tiap bulan. Masa istrinya cuma satu? Lagian yang sekarang ini, si Alina, aduh sibuknya minta ampun. Nggak bisa ngurus suami. Mandul pula, udah 5 tahun nggak ngasih cucu. Dadaku sesak. Mandul? Dokter menyatakan kami berdua sehat, hanya belum diberi rezeki. Dan selama ini aku yang membiayai program bayi tabung yang gagal, karena Bram tidak pernah disiplin mengikuti prosedurnya karena sibuk dinas luar. Terus calon barunya gimana, Jeng? Tanya suara lain. Wah, namanya Siska. Masih muda, kinyis-kinyis, lulusan luar negeri, katanya sih. Cantik banget, Jeng. Penurut. Kalau sama dia, Bram diperlakukan kayak raja. Nggak kayak Alina yang sok bos. Mentang-mentang dia yang punya maksudnya, dia yang dulu merintis. Ibu Ratna hampir keceplosan. Lagi pula, tambah suara Dina, adik iparku yang pengangguran tapi gayanya selangit. Mbak Alina itu pelit. Masa aku minta ganti iPhone terbaru bulan lalu nggak dikasih? Katanya harus nabung. Dih, uang Mas Bram kan banyak, kenapa dia yang ngatur? Bener itu, sahut bapak mertuaku, Pak Herman. Bram itu laki-laki, dia yang berhak atas semua harta. Alina itu cuma numpang nama aja di perusahaan sekarang. Aslinya Bram yang kerja keras. Makanya bapak setuju Bram nikah sama Siska. Biar ada wanita yang benar-benar melayani dia di rumah, bukan wanita karir yang pulang malam bau keringat. Air mataku tidak jadi menetes. Panas di dadaku kini berubah menjadi dingin yang mematikan. Jadi begini wajah asli mereka. Mereka lupa siapa yang melunasi hutang rentenir Pak Herman saat dia hampir dibacok preman? Mereka lupa siapa yang membiayai kuliah Dina sampai lulus. Meski ijazahnya sekarang cuma jadi pajangan? Mereka lupa siapa yang membelikan perhiasan emas yang melingkar di leher berlipat Bu Ratna itu? Mereka menyebutku pelit? Mereka menyebutku numpang nama di perusahaanku sendiri? Aku mengeluarkan ponsel, merekam percakapan busuk itu selama 10 menit. Cukup. Ini bukti yang sangat kuat untuk membungkam mereka nanti. Setelah para tamu pulang, aku menunggu sejenak. Aku merapikan pakaianku, melepas masker, dan memasang senyum palsu terbaikku. Aku melangkah masuk lewat pintu depan seolah baru saja tiba. Assalamualaikum, Ibu, Bapak, Dina. Sapaku riang. Suasana di ruang tengah seketika hening. Wajah Bu Ratna pucat pasi, seperti melihat hantu. Dina buru-buru menyembunyikan majalah wedding organizer yang sedang mereka lihat ke bawah bantal sofa. Loh? Alina? Bu Ratna tergagap, senyumnya kaku dan dipaksakan. Kok nggak bilang mau datang? Nak? Bram mana? Aku mencium tangan mereka satu persatu dengan takzim. Tangan-tangan yang baru saja menikamku dari belakang. Mas Bram lagi meeting, Bu. Alina lewat sini habis dari klien, jadi mampir sebentar. Kebetulan Alina bawa oleh-oleh. Aku meletakkan bungkusan kue mahal di meja. Oh, makasih ya, Alina. Kamu emang mantu yang baik, kata Pak Herman, suaranya bergetar sedikit. Kemana perginya nada sombong yang tadi menghinaku? Iya dong, Pak. Alina kan sadar diri, ujarku sambil duduk di sofa, tepat di sebelah bantal tempat Dina menyembunyikan majalah itu. Alina sadar kalau Alina sibuk, jadi jarang jenguk ibu sama bapak. Oh ya, Bu, tadi Mas Bram bilang ibu butuh renovasi rumah ya? Mata Bu Ratna langsung berbinar, ketakutannya lenyap digantikan keserakahan. Iya, Nak, itu atap bocor, takut rubuh. Terus ibu pengen ganti sofa ini, udah jelek. Aku menatap sofa kulit Italia seharga 30 juta yang baru kubeli tahun lalu itu. Masih mulus. Boleh, Bu. Tadi Alina udah transfer 100 juta ke rekening ibu. Cukup kan? Dina memekik tertahan. 100 juta? Wah, Mbak Alina baik banget. Tapi, aku menggantung kalimatku, menatap mereka satu persatu. Alina minta tolong satu hal. Apa itu? Nak, apa aja ibu lakuin? Jawab Bu Ratna cepat. Minggu depan Alina mau ada audit keuangan di kantor. Jadi pengeluaran besar harus ada buktinya.
Nanti kalau ibu pakai uang itu, tolong notanya disimpan ya. Atau kalau dipakai untuk keperluan lain, tolong dicatat saja. Biar Mas Bram gak kena masalah di kantor. Mereka bertiga saling pandang dengan tatapan panik sekilas, lalu Bu Ratna tertawa canggung. Ah, iya, pasti buat renovasi kok. Aman, aman. Aku tahu mereka bohong. Uang itu akan cair tunai dan lenyap ke vendor pernikahan tanpa kwitansi renovasi. Dan itulah yang kutunggu. Penggelapan dana dengan bukti transfer langsung ke rekening pribadi mertua, tanpa penggunaan yang jelas, akan menjadi jerat hukum yang manis. Sama satu lagi, kataku sambil melirik Dina. Dina, kamu mau iPhone baru kan? Mata Dina membelalak. Mau, Mbak. Mau banget. Nanti ambil di kantor Mbak ya. Tapi syaratnya, kamu harus bantu Mas Bram mengurus dokumen untuk proyek barunya. Mbak dengar dia lagi sibuk banget sama proyek di mana itu? Grand Mahkota? Wajah Dina memucat lagi. Dia tahu Grand Mahkota adalah lokasi pernikahan kakaknya. Dia menelan ludah. Oh, iya Mbak. Nanti aku bantu Mas Bram. Aku tersenyum puas. Aku sedang menguji seberapa rapat mereka bisa menutup mulut. Ternyata mental mereka tempe. Dipancing sedikit saja sudah gemetar. Ya udah, Alina pamit dulu ya, Bu, Pak. Mau lanjut kerja lagi? Cari uang yang banyak biar kita semua bisa hidup enak. Ya kan? Iya, hati-hati nak, jawab Bu Ratna. Saat aku berjalan menuju pintu, ekor mataku menangkap sesuatu di atas meja nakas di sudut ruangan. Sebuah figura foto. Di dalamnya bukan foto wisuda Bram. Atau foto keluarga kami. Tapi foto Bram dan Siska, berpose mesra dengan latar belakang menara Eiffel. Aku berhenti sejenak, berpura-pura membetulkan tali sepatu, lalu memotret figura itu diam-diam dengan ponselku. Bagus. Bukti visual bahwa orang tua Bram merestui dan bahkan memajang foto pelakor itu di rumah yang kubangun. Siang harinya, aku duduk di kafe seberang kantorku, menemui Pak Teguh dan seorang detektif swasta sewaannya. Ini laporannya, Bu, kata detektif itu sambil menyerahkan amplop coklat tebal. Aku membukanya. Foto-foto Siska Anggraini. Umur 24 tahun. Mantan model majalah dewasa yang gagal, sekarang mengaku sebagai influencer gaya hidup. Ayahnya pensiunan PNS yang terlilit hutang bank, ibunya sosialita kampung yang gemar pamer. Ternyata buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Gumamku, keluarga Bram dan keluarga Siska, sama-sama benalu yang haus darah. Mereka sudah menyewa ballroom Grand Mahkota untuk tanggal 20 bulan depan, Bu. Undangan sudah mulai dicetak, tapi sangat eksklusif. Hanya untuk keluarga dekat dan teman-teman sosialitas Siska. Di undangan tertulis, Bramantio Siska, CEO of Alina Logistics. Darahku mendidih melihat salinan desain undangan itu. Dia benar-benar mencantumkan nama perusahaanku di undangan pernikahannya dengan wanita lain? Keberanian macam apa ini? Atau ini kebodohan yang hakiki? Pak Teguh, panggilku dingin. Ya, Bu. Biarkan mereka. Jangan diganggu dulu. Biarkan persiapan mereka berjalan lancar sampai 99%. Ibu yakin? Ibu tidak mau menghentikannya sekarang. Aku menggeleng sambil menatap foto Bram yang sedang tertawa lebar di samping Siska dalam salah satu foto candid itu. Kalau aku hentikan sekarang, mereka hanya akan malu sedikit. Aku mau mereka terbang tinggi dulu, Pak. Sampai ke awan. Supaya ketika aku potong sayapnya, jatuhnya akan menghancurkan seluruh tulang belulang mereka. Aku mengambil pulpen, menandatangani cek kosong yang kubawa. Ini untuk operasional tim Bapak. Pasang penyadap di mobil Bram dan di ruang tamu rumah mertua saya. Saya mau dengar setiap rencana busuk mereka. Baik, Bu. Setelah mereka pergi, aku kembali ke kantor. Masuk ke ruanganku yang dingin. Di mejaku, bertumpuk dokumen yang harus diperiksa. Tapi fokusku kini terbelah. Ponselku bergetar. Notifikasi dari aplikasi perbankan. Transfer berhasil, IDR 100 juta ke rekening Ratnasari. Lalu satu notifikasi lagi muncul dari kartu kredit tambahan yang dipegang Bram. Transaksi berhasil, IDR 75 juta di butik kebaya Anne Avanti. Kebaya pengantin.
75 juta. Aku tersenyum miring. Aku menekan tombol interkom di mejaku, memanggil Rian, pengacaraku. Rian, masuk ruangan saya sekarang. Bawa berkas perjanjian hutang piutang. 5 menit kemudian Rian masuk, tampak bingung. Perjanjian hutang piutang untuk siapa? Bu? Klien baru? Bukan, jawabku sambil memutar kursi menghadap jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta. Buatkan surat perjanjian hutang piutang personal. Catat transfer 100 juta ke Ibu Ratna hari ini sebagai hutang lunak jatuh tempo 1 bulan. Dan catat semua penggunaan kartu kredit Bram di luar keperluan kantor sebagai penggelapan dana, kecuali dia bisa membuktikannya nanti. Tapi Bu Ratna kan mertua Ibu. Aku berbalik menatap Rian tajam. Lakukan saja, Rian. Dan satu lagi, mulai alihkan aset-aset properti atas nama pribadi saya ke dalam holding company baru yang tidak ada nama Bramnya sama sekali. Buat dia miskin secara administrasi tanpa dia sadari. Baik, Bu. Saya mengerti. Hari ini aku belajar satu hal penting. Keluarga bukanlah mereka yang memiliki hubungan darah atau ikatan hukum. Keluarga adalah mereka yang setia. Dan di rumah itu, juga di rumah mertuaku, tidak ada lagi yang namanya keluarga. Yang ada hanyalah lintah darat yang harus kubasmi dengan garam dan api. Pesta sesungguhnya baru saja dimulai. Dan undangan VIP-nya ada di tanganku. Pagi di kantor PT. Alina logistik utama terasa lebih dingin dari biasanya, meski pendingin ruangan sudah diatur di suhu normal. Aku duduk di balik meja kerjaku yang besar, menatap layar monitor yang menampilkan grafik arus kas perusahaan. Di sudut ruangan, Pak Hadi, manajer keuanganku yang sudah mengabdi selama 10 tahun, berdiri dengan wajah cemas. Bu Alina, suaranya bergetar pelan. Saya benar-benar harus melaporkan ini. Pak Bram baru saja mengajukan pencairan dana darurat sebesar 500 juta rupiah. Alasannya untuk down payment vendor armada baru di Surabaya. Tapi, Pak Hadi ragu sejenak, melirik ke arah pintu, takut ada yang menguping. Tapi apa, Pak? Tanyaku tenang, meski aku sudah tahu jawabannya. Tapi dokumen pendukungnya mencurigakan, Bu. Nama vendornya CV. Kilau Abadi. Saya cek di database rekanan kita, perusahaan itu tidak ada. Dan saat saya cek NPWP-nya, itu terdaftar atas nama perorangan yang beralamat di sebuah ruko salon kecantikan. Aku tersenyum tipis. CV Kilau Abadi. Nama yang norak. Pasti itu akal-akalan Siska. Salon kecantikan? Mungkin Siska ingin operasi plastik atau perawatan seluruh tubuh sebelum pernikahan mewahnya. Atau mungkin itu kedok untuk wedding organizer. Setujui saja, Pak Hadi, perintahku datar. Mata Pak Hadi membelalak di balik kacamata tebalnya. Tapi Bu, ini jelas fiktif. Ini penggelapan. Kalau audit eksternal tahu, kita bisa kena masalah pajak, dan arus kas kita akan terganggu. Aku berdiri, berjalan mendekati Pak Hadi dan menepuk bahunya pelan. Pak Hadi percaya saya, kan? Tentu, Bu. Ibu yang membangun semua ini. Kalau begitu, lakukan persis seperti perintah saya. Cairkan dananya ke rekening yang diminta Bram. Tapi, aku menekan suaraku, memberikan penekanan yang tajam. Saya mau Bapak buatkan satu dokumen tambahan. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SPTJM. Pak Hadi mengernyit. SPTJM. Ya. Di surat itu tertulis bahwa penggunaan dana sebesar 500 juta ini sepenuhnya adalah tanggung jawab pribadi Bramantio selaku General Manager, dan jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, dia bersedia menggantinya dengan aset pribadi dan diproses secara hukum. Bilang saja itu prosedur baru dari konsultan pajak untuk pengeluaran di atas 100 juta. Pak Hadi mulai mengerti arah permainanku. Senyum kecil muncul di wajah tuanya. Baik, Bu. Saya mengerti. Bapak Bram pasti akan tanda tangan tanpa baca detailnya, karena dia butuh uang itu cepat. Tepat sekali. Silakan kembali bekerja, Pak. 1 jam kemudian, pintu ruanganku diketuk. Bram masuk dengan wajah berseri-seri, tapi ada kilatan gugup di matanya. Dia membawa map merah. Sayang, sapanya manis, langsung duduk di kursi depan mejaku tanpa dipersilakan.
Aku tadi udah ngomong sama Pak Hadi soal vendor Surabaya itu. Katanya butuh persetujuan kamu juga karena nominalnya besar. Aku pura-pura sibuk membaca berkas lain. Oh, yang 500 juta itu? Buat armada baru ya? Mendesak banget emangnya, Mas? Banget, Yang. Ini vendornya lagi kasih diskon besar kalau kita DP hari ini. Sayang kalau dilewatkan. Nanti keuntungan perusahaan bisa naik 20% bulan depan. Kebohongan meluncur dari mulutnya semudah dia bernapas. Oke, jawabku santai. Aku percaya sama insting bisnis kamu, Mas. Lagi pula kamu kan calon pemilik perusahaan ini juga nantinya. Bram tersenyum lebar, merasa di atas angin. Nah, gitu dong. Jadi aku minta tanda tangan kamu ya? Boleh. Tapi kata Pak Hadi ada syarat administrasi baru. Kamu harus tanda tangan surat pertanggungjawaban dulu. Biasalah, orang pajak makin rewel tahun ini. Aku menyodorkan lembar SPTJM yang baru saja dicetak Pak Hadi. Kertas itu penuh dengan tulisan hukum yang rapat dan kecil-kecil. Bram melirik kertas itu sekilas. Seperti dugaanku, dia tidak membacanya. Pikirannya sudah melayang ke uang 500 juta yang akan segera masuk ke rekening vendor buatannya. Di kepalanya, uang itu sudah berubah menjadi dekorasi pelaminan bertabur bunga impor dan gaun pengantin rancangan desainer ternama untuk Siska. Ah, formalitas doang kan? Sini aku tanda tangan, ujarnya enteng. Dia mengambil pulpen Montblanc mahalnya, membubuhkan tanda tangan besar di atas meterai 10.000. Cekrek. Tanpa sadar, dia baru saja menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Dengan surat itu, saat aku melaporkannya ke polisi nanti, dia tidak akan bisa berkilah bahwa ini adalah kerugian bisnis. Ini adalah murni pencurian yang diakui secara tertulis. Makasih ya, sayang. Kamu istri paling pengertian. Bram berdiri, hendak mencium keningku, tapi aku pura-pura menjatuhkan pulpen ke lantai untuk menghindar. Sama-sama, Mas. Gunakan uangnya dengan bijak, ya? Bram keluar ruangan dengan langkah ringan. Beberapa menit kemudian, notifikasi di sistem monitoring keuanganku berbunyi. Dana 500 juta telah keluar. Dan 5 menit setelah itu, notifikasi dari spiware di ponsel Bram masuk ke laptopku. Bram to Siska, beres, sayang. Dana 500 juta udah cair. Kamu langsung transfer ke WO dan butik ya. Jangan lupa pesen yang paket platinum. Aku mau semua tamu nanti melongo lihat kemewahan kita. Siska, Kia. Makasih Mas Bram sayang. Kamu emang CEO idaman. Oh ya, jangan lupa transfer buat biaya sewa Mua, make up artis, yang dari Jakarta itu ya, dia minta 50 juta. Bram, tenang, nanti aku gesek pakai kartu kredit kantor lagi. Aku menutup laptop dengan kasar. Napasku memburu. 500 juta. Setengah miliar uangku, hasil keringatku lembur sampai pagi, hasil aku menahan diri tidak belanja tas mewah demi modal usaha, kini dihamburkan untuk pesta pelakor itu. Sakit? Tentu saja. Tapi rasa sakit ini membuat logikaku makin tajam. Aku mengambil tas, lalu keluar ruangan. Santi, panggilku pada sekretarisku. Saya mau keluar sebentar. Ada urusan dengan notaris. Kosongkan jadwal saya sampai sore. Kantor notaris Wijaya ngerekan. Pak Wijaya adalah notaris kepercayaan mendiang ayahku. Dia menatapku dengan prihatin setelah aku menceritakan garis besar situasinya, tanpa terlalu mendetail soal perselingkuhan, hanya soal langkah pengamanan aset. Jadi, Ibu Alina ingin memindahkan semua aset properti. Benar, Pak. Rumah yang sekarang kami tempati, apartemen yang disewakan, dan ruko kantor pusat. Semua sertifikatnya masih atas nama saya pribadi sebelum menikah. Saya ingin memindahkan semuanya ke atas nama anak saya, Vino, dengan saya sebagai wali amanat sampai dia berusia 21 tahun. Langkah yang cerdas untuk menghindari gonogini jika terjadi sesuatu, Pak Wijaya mengangguk paham. Karena aset itu diperoleh sebelum menikah, sebenarnya aman. Tapi dengan membalik nama ke anak, posisi Bramantio akan semakin lemah. Dia sama sekali tidak akan punya hak tinggal jika ibu mengusirnya. Itu yang saya mau, Pak. Dan satu lagi,
saya mau buat surat wasiat baru. Silakan, Bu. Jika saya meninggal atau terjadi sesuatu pada saya, hak asuh Vino dan pengelolaan seluruh aset perusahaan jatuh ke tangan adik kandung saya di luar kota, bukan ke Bramantio. Bramantio tidak boleh menyentuh 1 rupiah pun dari warisan Vino. Pak Wijaya mencatat dengan cepat. Akan segera saya siapkan aktanya hari ini juga. Ibu tinggal tanda tangan. Setelah urusan legal selesai, aku merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, masa depan Vino, putraku satu-satunya yang baru berusia 6 tahun, sudah aman. Vino adalah satu-satunya alasan aku bertahan hidup. Bram jarang sekali bermain dengan Vino. Baginya, Vino hanya beban yang berisik. Aku menjemput Vino di sekolahnya. Wajah polosnya yang mirip denganku membuat hatiku terenyuh. Mama, kok jemput Vino? Biasanya Pak Ujang, serunya Riang saat masuk ke mobil. Mama kangen, sayang. Kita makan es krim yuk. Hore, Papa diajak enggak? Pertanyaan polos itu menusuk jantungku. Papa lagi sibuk kerja, Nak. Cari uang buat teman-temannya? Jawabku, menyembunyikan getir. Ya, teman tidur dan teman benalunya. Saat kami sedang menikmati es krim di sebuah mall, mataku menangkap sosok yang tak asing. Di toko perhiasan Tiffany Oko di seberang restoran, aku melihat Bram. Dia tidak sendiri. Dia bersama seorang wanita muda berambut panjang yang dicat pirang kecoklatan. Siska. Mereka tertawa-tawa. Siska menunjuk sebuah cincin berlian. Bram mengangguk, lalu mengeluarkan dompetnya. Kartu kredit korporat berwarna hitam, kartu unlimited perusahaanku, keluar dari sana. Aku refleks menutup mata Vino dengan tanganku. Sayang, main tebak-tebakan yuk. Tutup mata dulu. Ih mama kenapa? SSST, main aja. Hitung sampai 10. Aku menatap tajam ke arah toko itu. Bram sedang memakaikan cincin ke jari manis Siska. Cincin yang pasti harganya puluhan, mungkin ratusan juta. Itu pasti cincin kawin mereka. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Ingin rasanya aku lari ke sana, menjambak rambut Siska, dan menampar Bram di depan umum. Tapi aku menahan diri sekuat tenaga. Kakiku gemetar di bawah meja. Sabar, Alina. Sabar. Kalau kau labrak sekarang, mereka cuma malu. Aset belum aman, bukti belum cukup untuk memenjarakan mereka selamanya. Aku mengeluarkan ponsel, memotret mereka dari jauh dengan fitur zoom. Bukti lagi. Penggunaan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi yang sangat jelas. 10. Buka mata, seru Vino. Aku tersenyum, meski air mata menggenang di pelupuk mata. Pinter anak mama. Mata mama kok merah? Kelilipan debu, sayang. Yuk, kita pulang. Malam harinya, di rumah. Bram pulang membawa paper bag kecil yang disembunyikan di balik jasnya. Dia pikir aku tidak melihatnya menyelipkan bungkusan itu ke dalam laci meja kerjanya yang terkunci. Gimana vendor Surabayanya, Mas? Tanyaku saat kami di tempat tidur. Lancar jaya, Yang. Mereka seneng banget kita gercep. Proyek aman, jawabnya berbohong tanpa kedip. Baguslah. Oh ya, Mas. Minggu depan kan aku ulang tahun? Bram terdiam. Wajahnya pias. Dia pasti lupa. Tentu saja dia lupa, otaknya penuh dengan Siska. Iya. Masa aku lupa sih? Kamu mau apa, sayang? Tanyanya panik. Nggak minta yang mahal kok. Aku cuma mau kita makan malam sederhana di rumah. Tapi aku mau undang ibu, bapak, sama Dina juga. Udah lama kan kita nggak kumpul keluarga lengkap. Bram tampak lega. Oh, itu gampang. Ide bagus. Nanti aku bilang ke ibu. Dia tidak tahu, makan malam itu bukan untuk merayakan ulang tahunku. Makan malam itu adalah bagian dari rencanaku. Aku ingin melihat wajah-wajah munafik itu berkumpul di satu meja, memakan makananku, memuji-mujiku, sementara di belakang mereka bersiap menikamku. Aku ingin memberikan mereka rasa aman palsu yang terakhir sebelum badai datang. Aku memunggungi Bram, menarik selimut. Ponselku bergetar pelan di bawah bantal. Pesan dari detektif swasta. Lapor, Bu.
Undangan fisik pernikahan mereka sudah saya dapatkan satu sampelnya. Lokasi, Ballroom Hotel Grand Mahkota. Tanggal, 20 bulan depan. Waktu, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Konsep, Royal Wedding. Estimasi biaya, 2 miliar rupiah. 2 miliar. Uangku. Aku memejamkan mata, membayangkan tanggal 20 itu. Tanggal di mana aku akan datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai eksekutor. Tidur yang nyenyak. Mas, bisikku dalam hati. Mimpilah yang indah tentang pestamu. Karena saat kau bangun nanti, kenyataan akan jauh lebih mengerikan daripada mimpi burukmu. Di sebelahku, Bram sudah mendengkur. Dia tidur di atas ranjang yang dibeli istrinya, di rumah yang dibayar istrinya, dengan perut kenyang oleh makanan istrinya, sambil memimpikan wanita lain. Kesabaranku sudah setipis benang. Tapi benang inilah yang akan menjerat lehernya. Besok, aku akan mulai memancing keluarga besarnya untuk masuk lebih dalam ke dalam lumpur dosa ini. Aku akan membuat mereka merasa bahwa harta Bram tak terbatas, sehingga mereka akan semakin rakus dan meninggalkan jejak kejahatan di mana-mana. Malam itu, ruang makan rumahku yang biasanya sepi berubah menjadi panggung sandiwara yang menjijikan. Meja makan penuh dengan hidangan seafood mahal yang kupesan dari restoran bintang 5, atas permintaan, khusus, ibu mertua untuk merayakan ulang tahunku. Mereka semua ada di sini. Bram duduk di ujung meja layaknya seorang raja. Di sisi kanannya, Ibu Ratna dan Bapak Herman makan dengan lahap, saus kepiting belepotan di bibir mereka. Di sisi kiri, Dina sibuk selfie dengan iPhone 15 Pro Max barunya, hadiah dari proyek Bram, baca, uangku. Aduh, Alina, seru Bu Ratna sambil mengunyah udang galah. Masakan restoran ini enak banget ya. Tapi ya wajar sih, Bram kan sekarang duitnya banyak. Sekali-kali manjain orang tua nggak dosa kan? Aku tersenyum, menuangkan air putih ke gelasnya. Tentu tidak, Bu. Orang tua adalah raja. Rezeki Mas Bram kan rezeki ibu juga. Nah, dengerin itu Bram, timpal Pak Herman. Istrimu ini biarpun sibuk, dia ngerti agama. Kamu harus sering-sering kasih bonus buat bapak sama ibu. Mobil bapak itu udah bunyi-bunyi kakinya, malu kalau dibawa ke... Dia hampir keceplosan. Ke kondangan. Kemana, Pak? Tanyaku polos. Ke pengajian. Ralat Pak Herman cepat, wajahnya sedikit tegang. Bram buru-buru menyela. Iya, Pak. Nanti Bram urus ganti mobil bapak. Tenang aja, proyek di Singapura cair minggu depan. Aku melihat Dina berbisik pada ibunya, Bu, nanti pas acara Kasiska, aku mau pakai gaun yang warna gold ya. Jangan yang pink, norak. Bisikan itu pelan, tapi telingaku yang sudah waspada menangkapnya dengan jelas. Mereka sedang membicarakan dress code. Di depan mataku, di hari ulang tahunku. Mas Bram, panggilku tiba-tiba, membuat mereka semua terlonjak sedikit. Ya, sayang. Aku lihat kamu akhir-akhir ini sibuk banget urus event kantor di Hotel Grand Mahkota. Emang acaranya sebesar apa sih? Kok sampai sewa ballroom utama? Suasana hening seketika. Sendok di tangan Bu Ratna berdenting pelan saat menyentuh piring. Bram tersedak minumannya. Uhuk. Oh itu gathering klien internasional. Yang besar banget. Kita undang partner dari Eropa juga. Makanya harus mewah. Kenapa? Kamu mau datang? Matanya menyeratkan ketakutan murni. Aku menggeleng pelan. Enggak kok. Tanggal 20 itu aku ada jadwal cek kesehatan rutin sama Vino. Lagian aku percaya sama kamu. Aku yakin acaranya bakal memorable. Helaan napas lega terdengar serempak dari 4 orang di meja itu. Mereka pikir mereka lolos. Baguslah kalau kamu nggak datang. Gumam Bu Ratna pelan, nyaris tak terdengar. Biar nggak ngerusak pemandangan. Darahku berdesir panas, tapi aku tetap tersenyum. Ibu bilang apa? Ah enggak. Ibu bilang, sayang kalau kamu nggak datang, tapi kesehatan lebih penting. Makan malam itu berakhir pukul 9. Saat mereka berpamitan, aku melihat Dina menjatuhkan secari kertas dari tasnya saat hendak masuk ke mobil. Aku membiarkan mobil mereka pergi dulu, lalu memungut kertas itu di carport. Itu bukan sampah.
Itu adalah invoice dari desainer kebaya. Pesanan, kebaya akad resepsi. Atas nama, Ibu Ratna Udina. Total, 45 juta rupiah. Lunas. Aku meremas kertas itu dalam genggaman. 45 juta untuk baju mereka. Sementara bulan lalu, saat aku minta Bu Ratna menyumbang sedikit untuk panti asuhan langgananku, dia bilang tidak punya uang sepeser pun. Keesokan harinya, aku tidak pergi ke kantor. Aku mengarahkan mobilku ke Hotel Grand Mahkota. Aku tidak datang sebagai tamu biasa. Aku datang sebagai pemilik PT Alina Logistik Utama, perusahaan yang sering menggunakan jasa kargo hotel ini untuk pengiriman logistik event. Aku berjalan menuju meja resepsionis dengan langkah tegap, mengenakan blazer hitam dan kacamata hitam. Selamat pagi. Saya ingin bertemu dengan General Manager, Pak David, kataku dingin. Resepsionis itu tampak ragu. Maaf Ibu, apakah sudah ada janji? Aku meletakkan kartu namaku di meja. Bilang padanya, Alina ada di sini. Dan kalau dia tidak menemui saya dalam 5 menit, kontrak logistik hotel ini dengan perusahaan saya akan saya putus hari ini juga. Wajah resepsionis itu memucat. Dia segera menelepon. 2 menit kemudian, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi tergesa-gesa keluar dari lift. Bu Alina. Astaga, suatu kehormatan, sapa Pak David gugup. Dia tahu betul perusahaanku adalah vendor terbesar mereka untuk urusan transportasi tamu VIP dan logistik dapur. Mari ke ruangan saya. Di ruangan Pak David yang mewah, aku duduk menyilang kaki. Aku tidak berbasa-basi. Pak David, saya mau cek jadwal penggunaan Grand Ballroom untuk tanggal 20 bulan depan. Pak David membuka laptopnya. Sebentar, Bu. Ya. Tanggal 20 sudah full booket. Atas nama, Bapak Bramantio, CEO dari Alina Logistik Group. Loh, itu suami Ibu kan? Wah, selamat ya Bu, perayaan anniversary atau company gathering. Aku tertawa kecil. Tawa yang membuat Pak David merinding. Buka detail pemesanan pestanya, Pak. Tolong bacakan judul acaranya. Pak David tampak bingung, tapi dia menurut. Matanya menyipit membaca layar, lalu melebar kaget. Dia menatapku, lalu menatap layar lagi. Wajahnya berubah pias. Ini tertulis. The Wedding of Bramantio Siska Anggraini. Hening. Pak David menelan ludah. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Dia berada dalam posisi yang sangat canggung. Jadi, suami saya akan menikah lagi di hotel Bapak. Menggunakan nama perusahaan saya. Menggunakan uang perusahaan saya. Dan dia mengaku sebagai CEO-nya. Bu Alina, saya sungguh tidak tahu. Pak Bram datang mengaku sebagai pemilik tunggal dan... Saya tidak menyalahkan Bapak. Potongku cepat. Setidaknya belum. Aku mengeluarkan sebuah map dari tasku. Ini adalah bukti kepemilikan sah perusahaan. Dan ini adalah bukti aliran dana ilegal yang dipakai Bram untuk membayar hotel ini. Uang yang masuk rekening hotel Bapak adalah uang hasil penggelapan. Pak David gemetar. Waduh, Bu, kalau ini kasus hukum, kami bisa kena imbasnya sebagai penadah. Saya akan batalkan acaranya sekarang juga. Kami akan kembalikan uangnya. Jangan, bentakku. Pak David terlonjak. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap matanya tajam. Jangan dibatalkan. Jangan beritahu Bram kalau saya sudah tahu. Biarkan persiapan berjalan seperti biasa. Biarkan dekorasi dipasang. Biarkan catering disiapkan. Tetapi Bu, tujuannya apa? Saya mau Bapak bekerja sama dengan saya. Ucapku pelan namun penuh ancaman. Pada hari H, tepat jam 7 malam saat resepsi dimulai, saya butuh akses penuh ke ruang kontrol audio visual ballroom. Saya butuh akses ke mikrofon utama. Dan saya butuh tim keamanan Bapak untuk tidak menghalangi saya masuk. Bu Alina, ini akan jadi skandal besar bagi hotel kami kalau ada keributan. Pak David mencoba menolak. Pak David, suaraku melembut tapi makin mematikan. Pilihannya cuma 2. Bapak bantu saya membongkar penipu ini, dan saya pastikan kontrak logistik kita diperpanjang 5 tahun dengan kenaikan harga 10%. Atau, Bapak tolak,
Dan besok pagi saya laporkan hotel ini menerima dana pencucian uang, dan saya tarik semua armada saya dari sini. Pak David terdiam. Dia seorang pebisnis. Dia tahu mana tawaran yang menguntungkan dan mana ancaman yang nyata. Dia menghela napas panjang, lalu mengangguk. Baik, Bu Alina. Saya di pihak Ibu. Apa yang harus saya siapkan? Aku tersenyum puas. Bagus. Saya minta salinan rundown acara, posisi duduk tamu VIP, dan oh ya, apakah ada slide foto prewedding yang akan ditampilkan? Ada, Bu. Mereka baru kirim filenya kemarin untuk tes layar. Sempurna. Nanti saya akan kirimkan file revisi untuk ditayangkan di puncak acara. Pastikan operator Bapak memutarnya saat saya beri kode. Keluar dari ruangan Pak David, aku merasa lega sekaligus muak. Saat melewati lobi, mataku menangkap papan pengumuman digital hotel. Upcoming event, Bramantio Siska Wedding. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk, aku melihat mereka. Bram dan Siska. Mereka baru saja turun dari mobil sport Bram, mobilku. Siska mengenakan kacamata hitam besar dan gaun pendek yang memamerkan kakinya. Dia bergelayut manja di lengan Bram. Aku segera bersembunyi di balik pilar besar dekat tangga darurat. Jarak kami hanya beberapa meter. Sayang, nanti bunganya aku mau yang fresh semua ya. Jangan ada yang layu satupun. Rengek Siska. Suaranya cempreng dan manja. Beres, cintaku. Udah aku bayar lunas kok 200 juta cuma buat bunga. Jawab Bram sambil mencubit pipi Siska. Terus istri tuamu itu beneran gak curiga? Tanya Siska tiba-tiba. Aku menahan napas. Bram tertawa meremehkan. Alina? Halah, dia MAH gampang dibodohi. Dia sibuk kerja, gak punya waktu ngurusin aku. Dia pikir aku lagi siapin proyek besar. Dasar wanita karir yang menyedihkan, punya suami ganteng malah dianggurin. Ih jahat banget sih kamu. Siska terkikik, tapi jelas dia menikmatinya. Tapi untung juga sih dia bego. Jadi duitnya bisa buat kita. Tenang aja. Habis nikah, aku bakal pelan-pelan ambil alih saham perusahaan. Nanti kalau udah di tangan aku semua, kita tendang dia dan anaknya. Kita hidup bahagia, sayang. Tendang dia dan anaknya. Kata-kata itu membakar sisa-sisa keraguan di hatiku. Kalau tadinya aku hanya ingin mempermalukan dia, sekarang aku ingin menghancurkannya sampai jadi debu. Dia berniat membuang anakku, anak kandungnya sendiri. Tangan kananku meremas sisi pilar marmer itu sampai kuku rasanya mau patah. Aku merekam percakapan itu dengan ponselku. Video berdurasi 1 menit yang menampilkan wajah mereka dengan jelas dan suara rencana jahat mereka. Mereka berlalu menuju ballroom untuk technical meeting. Aku menunggu sampai mereka menghilang, lalu berjalan keluar hotel dengan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang meluap-luap. Kau ingin menendangku, Bram? Bisikku pada angin. Akan kupastikan kau yang akan merangkak di kakiku memohon ampun. Malam harinya, di rumah. Aku sedang menemani Vino belajar saat Bram pulang. Wajahnya lelah tapi bahagia. Papa pulang. Seru Bram. Dia mencoba memeluk Vino, tapi Vino mundur sedikit, seolah bisa merasakan aura jahat ayahnya. Papa bau parfum cewek, celetuk Vino polos. Wajah Bram berubah tegang. Itu tadi papa habis meeting sama klien ibu-ibu sosialita. Biasalah, parfumnya nyengat. Aku menatap Bram datar. Mandilah, Mas. Bau itu bikin pusing. Saat Bram mandi, aku membuka lemari pakaiannya. Aku mengambil setelan jas putih mewah yang disimpannya di bagian paling belakang, masih terbungkus plastik laundry premium. Itu jas pengantinnya. Aku menatap jas itu. Ingin rasanya ku gunting-gunting sekarang. Tapi tidak. Itu terlalu kekanak-kanakan. Aku punya ide yang lebih baik. Aku mengambil ponselku, menghubungi Rian, pengacaraku. Rian, proses pengalihan aset sudah selesai. Sudah, Bu. 90% aset sudah aman atas nama Vino dan holding baru. Bramantio sekarang secara teknis tidak punya apa-apa selain baju di badannya dan saldo rekening gaji yang ibu berikan. Bagus. Sekarang siapkan surat gugatan cerai. Masukkan semua bukti perzinahan, penggelapan dana,
dan rencana pembunuhan karakter yang sudah kucatat. Siap, Bu. Kapan mau didaftarkan? Tanggal 21 pagi. Tepat setelah malam pesta itu. Aku mau dia bangun di pagi pertama sebagai suami baru dengan status miskin, tergugat, dan calon narapidana. Aku menutup telepon. 3 minggu lagi. 3 minggu menuju hari pembalasan. Aku kembali ke meja belajar Vino, memeluk anakku erat-erat. Mama kenapa? Tanya Vino. Nggak apa-apa, nak. Mama cuma lagi siapin kado buat papa. Kado apa Ma? Kado kejutan. Ledakan kembang api yang paling besar. Vino tersenyum senang membayangkan kembang api. Dia tidak tahu, kembang api yang kumaksud adalah ledakan kehancuran hidup ayahnya. Malam itu aku tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Karena aku tahu, skenario akhir sudah kutulis, dan akulah sutradaranya. 7 hari. Waktu terasa berjalan begitu lambat, seperti tetesan air keran yang bocor di tengah malam yang sunyi. Namun, di balik ketenangan palsu yang kutampilkan sehari-hari, badai besar sedang bergolak, siap untuk memporak-porandakan kehidupan palsu yang dibangun suamiku. Seminggu menjelang hari H, Bram semakin jarang pulang. Alasannya klise, lembur, persiapan grand launching proyek baru, entertain klien dari luar negeri. Aku membiarkannya. Semakin dia jarang di rumah, semakin leluasa aku mempersiapkan panggung eksekusinya. Pagi ini, di ruang kerjaku, aku menatap 3 tumpuk berkas di meja. Tumpukan pertama, berkas perceraian. Isinya lengkap. Gugatan cerai, tuntutan hak asuh anak penuh, dan bukti-bukti perselingkuhan yang sudah dicetak rapi berwarna. Foto ciuman mereka, chat mesum, bukti pemesanan hotel, semuanya ada di sana. Tumpukan kedua, laporan pidana. Dugaan penggelapan dana perusahaan, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Total kerugian yang diaudit oleh akuntan forensik sewaanku mencapai 3,5 miliar rupiah selama 2 tahun terakhir. Angka yang cukup untuk membuatnya membusuk di penjara selama bertahun-tahun. Tumpukan ketiga, daftar sita. Ini favoritku. Daftar aset-aset yang dibeli menggunakan uangku tapi dikuasai oleh Bram, Siska, dan keluarganya. Mobil Pajero Sport yang dipakai bapak mertua, perhiasan berlian yang dipakai ibu mertua, dan tentu saja, mobil sport serta apartemen yang dipakai Bram untuk bersarang dengan pelakor itu. Rian, panggilku pada pengacaraku yang duduk di seberang meja. Wajahnya serius. Ya, Bu Alina. Pastikan tim eksekutor lapangan siap. Saya tidak mau ada kesalahan teknis. Saat saya beri kode, semua aset yang ada di daftar ini harus ditarik paksa saat itu juga. Saya tidak peduli kalau mereka sedang memakainya. Rian mengangguk mantap. Tim debt collector legal kami sudah siap, Bu. Mereka akan berpakaian rapi seperti tamu undangan, tapi bergerak cepat saat diperintah. Polisi juga sudah standby di lobi hotel untuk laporan penggelapan. Bagus. Aku menyerahkan sebuah undangan fisik yang berhasil dicuri oleh orang suruhanku dari tas Siska saat dia lengah di salon. Undangan itu mewah, berlapis beludru merah marun dengan tulisan emas timbul, The Royal Wedding, Bramantio, CEO Alina Group, Siska Anggraini. Melihat namaku, Alina, tercatat di sana sebagai nama perusahaan yang diklaim Bram, rasanya seperti ada jarum yang menusuk ulu hatiku. Tapi rasa sakit itu kucabut paksa. Undangan ini. Aku mengetuk kertas tebal itu dengan jari telunjukku yang berkuteks merah darah. Adalah tiket masuk kita ke neraka mereka. H3. Aku memutuskan untuk mengunjungi butik langgananku. Bukan untuk membeli baju kerja seperti biasa, tapi untuk mencari armor perangku. Selamat datang, Bu Alina. Tumben mampir. Sapa desainer butik itu, Mbak Sarah, dengan ramah. Aku butuh gaun, Mbak. Untuk pesta pernikahan, jawabku sambil menyusuri deretan gaun malam yang indah. Wah, pernikahan siapa? Pasti pesta besar ya? Mau yang warna kalem, pastel, atau putih tulang? Aku menggeleng, mataku tertuju pada sebuah gaun di manekin paling ujung. Sebuah bal gaun berwarna merah marun pekat, warna darah yang mengering, berbahan sutra dengan potongan bahu terbuka, off-shoulder, yang elegan namun berani.
Bagian bawahnya menjuntai panjang dengan belahan tinggi di paha kiri, memberikan kesan dominan dan mematikan. Itu, tunjukku. Aku mau yang itu. Dan tolong tambahkan kristal Swarovski di bagian dadanya. Aku mau terlihat bersinar, lebih bersinar dari pengantin wanitanya. Mbak Sarah tertawa kecil, mengira aku bercanda. Ibu mau menyaingi pengantinnya? Aku menatap cermin, membayangkan diriku memakai gaun itu saat berdiri di hadapan Siska yang pucat pasi. Bukan menyaingi, Mbah, tapi menghancurkan. Aku membeli gaun itu tanpa menawar. 50 juta rupiah. Uangku sendiri, hasil kerja kerasku yang halal. Berbeda dengan gaun pengantin Siska yang dibeli dari hasil mencuri. H1. Malam sebelum bencana. Suasana di rumah mertuaku sibuk bukan main. Aku sengaja mampir ke sana dengan alasan mengantar vitamin untuk bapak. Di ruang tamu, koper-koper besar sudah berjajar. Dina sedang mencoba heels barunya, berjalan lenggak-lenggok seperti model papan atas. Bu Ratna sedang mematut diri di cermin dengan kebaya barunya yang penuh payet. Wah, ibu cantik sekali, pujiku dengan nada datar. Mau kemana sih rapi banget? Katanya cuma mau jenguk saudara di Bandung. Bu Ratna tersentak kaget, buru-buru menutupi kebayanya dengan selendang. Alina? Iya, ini saudara jauh yang di Bandung itu orang kaya. Nak, jadi kita harus tampil sopan biar nggak malu-maluin Bram. Kebohongan yang sangat payah. Oh gitu. Ya udah, Alina cuma mau titip ini. Aku menyerahkan amplop tebal. Mata Bu Ratna langsung hijau melihat ketebalan amplop itu. Apa ini, Nak? Uang saku buat ibu sama bapak di Bandung. 10 juta. Buat beli oleh-oleh atau jajan di jalan. Bu Ratna menyambar amplop itu secepat kilat. Alhamdulillah. Makasih ya, Alina. Kamu emang mantu paling pengertian sedunia. Doain perjalanan kami lancar ya. Pasti, Bu. Alina doakan perjalanan kalian sangat berkesan. Sampai-sampai kalian gak akan pernah lupa seumur hidup. Aku melihat Pak Herman yang sedang memoles mobil Pajero Sport, mobil atas namaku, dengan kain lap. Pak, mobilnya mengkilap banget. Sapaku? Iya dong, Lin. Kan mau dibawa keluar kota. Harus gagah, jawab Pak Herman bangga. Aku mengelus kap mobil itu pelan. Nikmati selagi bisa ya, Pak. Sayang lo kalau mobil sebagus ini nanti hilang. Hah? Hilang gimana? Pak Herman bingung. Maksudnya kalau lecet atau hilang dicuri orang pas parkir. Hati-hati lo, Pak. Aku berpamitan dengan senyum misterius. Di dalam hati, aku menghitung mundur. Kurang dari 24 jam lagi, mobil itu, perhiasan yang dipakai ibu, dan baju-baju mahal di koper itu, semua akan kulucuti. Malam itu, di rumah kami, Bram sedang berkemas. Dia memasukkan setelan jas, sepatu pantofel, dan parfum mahalnya ke dalam travel bag. Sayang, aku berangkat malam ini ya, pamitnya sambil mengecek jam tangan. Tim di hotel butuh aku standby dari subuh buat cek sound system. Semangat kerjanya, Mas, kataku sambil duduk di tepi ranjang, memangku Vino yang sudah mengantuk. Bram mendekat, mencium pipi Vino sekilas, lalu mencium keningku. Dingin. Bibirnya terasa seperti es batu di kulitku. Tidak ada rasa, hanya kepalsuan. Doain acaranya sukses ya, Yang. Kalau proyek ini gol, kita bakal kaya raya. Aku janji bakal beliin kamu tas Hermes yang kamu mau. Janji palsu lagi. Iya, Mas. Semoga acaranya sukses besar. Dan semoga kamu siap menghadapi kejutan dari klienmu. Kejutan? Maksudnya bonus? Tanyanya bodoh. Ya, semacam itu. Bonus besar atas kerja kerasmu selama 2 tahun ini. Bram tertawa renyah, lalu melambaikan tangan. Dah, sayang, jaga rumah ya. Begitu pintu tertutup dan suara mobilnya menjauh, air mataku menetes. 1 tetes saja. Itu adalah air mata terakhir untuk kematian pernikahanku. Setelah ini, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya api. Ma, Papa kok pergi lagi? Tanya Vino lirih. Aku memeluk Vino erat, mencium rambutnya yang wangi. Papa pergi kerja, sayang.
Tapi besok, kita akan susul papa. Kita akan lihat hasil kerja papa. Asik. Kita ke hotel? Iya. Kita ke hotel. Vino mau bantuin mama jadi pahlawan? Mata Vino berbinar. Mau. Vino jadi Superman? Bukan. Vino jadi pangeran kecil yang nemenin ratu mengambil kembali kerajaannya dari orang jahat. Vino mengangguk mantap meski tidak paham sepenuhnya. Aku menidurkan Vino, lalu berjalan ke ruang kerja. Aku membuka brankas, mengambil sebuah kotak beludru hitam. Di dalamnya tersimpan cincin pernikahanku dan Bram 5 tahun lalu. Aku melepas cincin itu dari jari manisku. Bekas lingkarannya masih terlihat jelas di kulitku. Kulit yang sedikit memucat karena tertutup emas selama 5 tahun. Aku meletakkan cincin itu di meja, lalu menggantinya dengan cincin bermata rubi merah besar warisan nenekku. Cincin yang melambangkan keberanian dan kekuasaan. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di balkon kamar, menatap langit Jakarta yang kelabu, sambil meminum segelas wine. Ponselku bergetar. Pesan dari Pak Teguh, Kepala Keamanan. Lapor Bu. Seluruh keluarga Bapak Bramantio sudah check-in di Hotel Grand Mahkota. Mereka menempati 3 kamar deluxe dan 1 suite untuk pengantin. Semua tagihan masuk ke bil perusahaan ibu. Aku membalas singkat, biarkan mereka tidur nyenyak malam ini. Besok pagi, pastikan tim Bapak sudah mengepung semua pintu keluar hotel. Jangan ada satu tikus pun yang lolos. Siap, Bu. Aku menghabiskan sisa wine di gelasku. Rasanya pahit, tapi meninggalkan kehangatan di kerongkongan. Selamat tidur, pengantin baru, bisikku pada angin malam. Nikmati malam terakhirmu sebagai orang kaya, Bram. Karena besok, kau akan bangun sebagai gelandangan. Hari Haj. Matahari bersinar terik, seolah alam semesta mendukung rencanaku. Aku bangun dengan energi yang meluap-luap. Tidak ada rasa kantuk sedikit pun. Jam 4 sore. Penata rias dan penata rambut, yang kupanggil khusus ke rumah, sudah selesai mendandaniku. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Gaun merah marun itu membalut tubuhku dengan sempurna, menonjolkan lekuk tubuh yang selama ini tersembunyi di balik blazer kerja yang kaku. Rambutku disanggul modern dengan hiasan sirkam berlian. Make-upku bold, dengan lipstik merah gelap yang senada dengan gaunku. Aku terlihat menakutkan sekaligus mempesona. Aku tidak terlihat seperti istri yang tersakiti. Aku terlihat seperti Nemesis, Dewi Pembalasan. Vino juga sudah tampan dengan setelan jas anak berwarna hitam dan dasi kupu-kupu merah. Mama cantik banget, kayak Evil Queen tapi baik, puji Vino jujur. Aku tertawa. Makasih, sayang. Jam 6 sore. 2 mobil Alphard hitam sudah menunggu di depan rumah. Mobil pertama untukku, Vino, dan 2 pengawal pribadi berbadan tegap. Mobil kedua berisi Rian, pengacara, notaris, dan 2 orang polisi berpakaian preman. Di bagasi mobil, tersimpan, kado, pernikahan yang sesungguhnya, tumpukan bukti kejahatan dan surat penyitaan aset. Aku melangkah keluar rumah dengan dagu terangkat tinggi. Rumah ini sepi tanpa Bram, tapi rasanya jauh lebih bersih. Siap, Bu Alina? Tanya Pak Ujang, sopirku yang setia, sambil membukakan pintu mobil. Wajahnya tegang namun penuh dukungan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu betapa jahatnya Bram padaku. Lebih dari siap, Pak. Jalan. Kita menuju Grand Mahkota. Mobil meluncur membelah kemacetan Jakarta. Di dalam mobil, aku membuka tabletku, menyambungkan koneksi ke kamera tersembunyi yang sudah dipasang anak buah Pak Teguh di dalam ballroom hotel. Di layar, aku melihat kemewahan yang memuakan. Bunga-bunga impor di mana-mana, lampu kristal bergantungan, pelaminan megah bak istana dongeng. Para tamu mulai berdatangan. Teman-teman sosialitas Siska, relasi bisnis Bram yang tertipu, dan keluarga besar mereka yang tertawa-tawa. Aku melihat Bram berdiri di pelaminan, gagah dengan jas putih yang kulihat kemarin. Di sebelahnya, Siska tampak cantik dengan gaun pengantin berekor panjang, tersenyum palsu menyalami tamu. Ibu Ratna dan Dina duduk di barisan depan, pamer perhiasan ke tamu di sebelahnya. Mereka terlihat bahagia sekali. Tunggu sebentar lagi, gumamku sambil mengusap layar tablet tepat di wajah Bram.
Mobil kami memasuki pelataran hotel. Valet hotel tampak kaget melihat rombongan kami yang dikawal. Aku turun dari mobil. Suara heelsku beradu dengan lantai marmer lobi hotel, menciptakan irama yang tegas. Ta, ta, ta. Orang-orang di lobi menoleh. Aura yang kupancarkan membuat mereka menyingkir memberiku jalan. Aku tidak langsung ke ballroom. Aku berbelok ke ruang kontrol audiovisual, sesuai perjanjian dengan Pak David, manajer hotel. Di sana, Pak David sudah menunggu dengan wajah pucat. Bu Alina, acaranya baru saja mulai sambutan. Bisiknya gugup. Bagus, jawabku dingin. Pak David, tolong sambungkan mikrofon saya ke speaker utama ballroom. Dan ganti slide foto prewedding mereka dengan file yang ada di flash disk ini. Aku menyerahkan flash disk berwarna hitam. Sekarang, tanya operator di sebelah Pak David. Tangannya gemetar. Tunggu aba-aba saya. Saat saya masuk pintu utama ballroom, matikan musik romantisnya. Nyalakan lampu sorot ke arah pintu masuk. Dan putar videonya. Aku berbalik, menatap Vino yang digandeng oleh pengasuhnya. Vino, tunggu di sini sebentar sama Tante Susia. Nanti kalau Mama panggil, baru masuk. Oke. Oke Emma. Aku memberi isyarat pada 6 pengawal berbadan besar di belakangku, tim sita aset dan polisi. Ayo, waktunya pesta. Aku berjalan menuju pintu ganda raksasa Grand Ballroom. Jantungku berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemenangan yang sudah di depan mata. Di balik pintu itu, Bram sedang memegang mikrofon, memberikan kata sambutan sebagai CEO sukses. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Kesuksesan saya hari ini tidak lepas dari dukungan wanita hebat di samping saya. Siska? Aku memberi isyarat pada petugas keamanan pintu. Buka. Pintu raksasa itu terbuka lebar. Musik orkestra berhenti mendadak. Lampu ruangan meredup. Satu lampu sorot menembak tajam ke arahku. Dan di layar raksasa di belakang pelaminan, foto prewedding romantis mereka berganti menjadi tampilan slide besar berisi tulisan merah darah. Pengantin pria, penipu maling uang istrinya. Hening. Seluruh ruangan menahan napas. Bram menjatuhkan mikrofonnya. Dengung suara feedback mikrofon memecah kesunyian, menyakitkan telinga. Aku melangkah masuk perlahan, gaun merahku menyapu lantai, senyumku mengembang mengerikan. Selamat malam semuanya. Suaraku bergema lewat mikrofon nirkabel yang kusematkan di gaunku. Maaf saya terlambat. Saya pemilik asli uang yang dipakai untuk pesta ini. Dan saya datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Wajah Bram berubah seputih kertas. Siska menjerit tertahan. Ibu Ratna pingsan di kursinya. Pertunjukan dimulai. Dunia seakan berhenti berputar di dalam Grand Ballroom Hotel Mahkota. Ratusan pasang mata kini tertuju padaku. Gaun merah marun yang kukenakan memantulkan cahaya lampu sorot, membuatku tampak menyala di tengah kegelapan ruangan yang remang. Aku berdiri tegak di ujung karpet merah, jalur yang seharusnya menjadi milik pengantin, kini menjadi panggung eksekusiku. Di depan sana, di atas pelaminan yang megah, Bram berdiri kaku. Wajahnya yang tadi berseri-seri penuh kemenangan kini pucat pasi, seolah darah di tubuhnya tersedot habis. Mulutnya ternganga, matanya melotot menatap layar raksasa di belakangnya yang masih menampilkan tulisan besar berwarna merah darah. Pengantin pria, penipu maling uang istrinya. Suara dengung feedback mikrofon yang tadi dijatuhkan Bram perlahan menghilang, digantikan oleh gumaman-gumaman kecil dari para tamu. Itu siapa? Itu Alina kan? Istri sahnya? Astaga, jadi yang di layar itu benar. Penipu? Maling? Bisik-bisik itu bagaikan lebah yang berdengung, semakin lama semakin keras. Aku melangkah maju. Ta, ta, ta. Suara hak sepatu tinggiku terdengar ritmis dan mengintimidasi. Setiap langkahku diiringi tatapan ngeri dari keluarga Bram yang duduk di barisan depan. Ibu Ratna, yang tadi pingsan, ternyata hanya pura-pura. Dia kini mengintip dari balik jari-jarinya yang penuh cincin emas, gemetar ketakutan. Dina menundukkan kepalanya dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya dengan tas tangan. Bapak Herman terpaku di kursinya, mulutnya komat kamit entah membaca doa apa. Keamanan, keamanan.
Tiba-tiba Bram berteriak, suaranya pecah karena panik. Dia menunjuk ke arahku dengan jari gemetar. Usir wanita gila ini. Dia pasien rumah sakit jiwa yang lepas. Dia mau mengacaukan acara saya. Cepat usir. Beberapa petugas keamanan hotel berseragam hitam bergerak mendekat. Siska, yang berdiri di samping Bram, tampak mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Dia memeluk lengan Bram erat, wajah cantiknya berubah menjadi topeng ketakutan yang jelek. Iya, usir dia. Dia perempuan stres yang terobsesi sama suamiku. Pekik Siska dengan suara cemprengnya. Para tamu tampak bingung. Mereka melihatku, lalu melihat petugas keamanan. Namun, petugas keamanan itu tidak menyentuhku. Mereka justru melewati-lewatiku, lalu berdiri membuat barikade di depan panggung pelaminan, menghalangi Bram dan Siska untuk turun. Loh, apa-apaan ini? Saya yang bayar kalian. Tangkap dia, bentak Bram pada kepala keamanan. Aku tertawa. Suaraku menggema jernih melalui pengeras suara ruangan yang sudah dikuasai timku. Kau yang bayar, Bram? Tanyaku santai sambil terus berjalan mendekat. Hingga kini aku berdiri tepat di bawah panggung pelaminan, mendongak menatap mereka berdua. Jarak kami hanya terpisah tinggi panggung 1 meter. Koreksi sedikit, lanjutku. Kau memang yang menyerahkan uangnya. Tapi uang itu berasal dari rekening siapa? Aku menatap para tamu undangan. Di sana ada kolega bisnis, ada teman-teman sosialitas Siska, ada keluarga besar yang datang dari kampung. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, sapaku ramah, seolah ini adalah pidato sambutan biasa. Perkenalkan, nama saya Alina. Saya adalah istri sah dari pria yang berdiri di sana, Bramantio. Dan saya adalah pemilik tunggal PT Alina Logistik Utama, perusahaan yang selama ini diakui Bram sebagai miliknya. Suara riuh rendah keterkejutaan meledak di ruangan itu. Bohong, teriak Bram. Dia menyambar mikrofon lain di meja akad. Jangan dengarkan dia. Dia cuma mantan karyawan yang sakit hati karena saya pecat. Dia stres. Operator, perintahku tenang, mengabaikan teriakan Bram. Putar video 1. Layar raksasa di belakang mereka berkedip. Gambar berganti. Itu adalah video rekaman CCTV dari ruang kerjaku di kantor. Terlihat jelas Bram sedang memohon-mohon padaku 2 tahun lalu, berlutut meminta pekerjaan. Audio video terdengar jelas. Tolonglah, Alina. Aku dipecat lagi. Aku nggak punya uang. Biarkan aku kerja di tempatmu. Jadi staf gudang juga nggak apa-apa, yang penting aku punya penghasilan. Lalu video berganti ke rekaman lain. Bram sedang duduk di meja kerjanya, bermain game di komputer saat jam kerja, sementara staf lain sibuk. Lalu berganti lagi ke rekaman yang paling baru. Video di lobi hotel kemarin sore, yang kurekam sendiri dari balik pilar. Wajah Bram dan Siska terpampang jelas di layar raksasa HD itu. Suara Bram di video, Alina? Halah, dia MAH gampang dibodohi. Dia sibuk kerja. Dia pikir aku lagi siapin proyek besar. Nanti kalau udah di tangan aku semua sahamnya, kita tendang dia dan anaknya. Suara Siska di video, ih jahat banget sih kamu. Tapi untung juga sih dia bego. Jadi duitnya bisa buat kita. Video berakhir. Hening yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Kali ini bukan karena bingung, tapi karena rasa jijik yang seragam dari ratusan orang terhadap 2 sosok di atas panggung. Siska melepaskan pelukannya dari lengan Bram, seolah lengan itu terbakar. Dia mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Dia sadar, citranya sebagai wanita berkelas istri CEO, baru saja hancur lebur dalam hitungan detik. Gimana, Mas? Tanyaku sambil tersenyum miring. Masih mau bilang aku pasien rumah sakit jiwa? Atau mau bilang video itu editan AI? Bram gemetar hebat. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya, melunturkan make up tipis yang dipakainya. Dia menatapku dengan tatapan memohon, tatapan yang sama saat dia dulu melamarku. Alina, sayang, dengerin aku dulu. Ini semua salah paham. Kita bisa bicarakan ini di rumah, ya? Jangan di sini. Malu, Seng. Tolong. Suaranya merendah, mencoba membujuk. Malu, ulangku dengan nada tinggi.
Kau bicara soal malu setelah kau menggelar pesta pernikahan mewah dengan pelakor ini menggunakan uang istri sahmu? Kau bicara soal malu setelah kau berencana menendang anak kandungmu sendiri ke jalanan. Aku berbalik menghadap para tamu lagi. Hadirin sekalian, seruku lantang. Kalian tahu berapa biaya pesta malam ini? 2 miliar rupiah. Dan tahukah kalian dari mana uang itu? Aku mengangkat tangan kiriku, memberi isyarat. Di layar, muncul deretan bukti transfer bank, tagihan kartu kredit, dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan Bram. Makanan yang kalian makan saat ini, aku menunjuk piring-piring di meja tamu. Dibayar dengan uang tagihan vendor truk yang dia gelapkan. Bunga-bunga indah ini, aku menunjuk dekorasi pelaminan. Dibayar dengan uang yang seharusnya untuk gaji karyawan gudang bulan ini. Dan gaun itu. Aku menunjuk Siska. Jari telunjukku lurus mengarah ke dadanya. Siska tersentak kaget, menutupi dadanya dengan tangan. Gaun seharga 100 juta yang dipakai wanita itu, dibayar menggunakan kartu kredit perusahaan atas nama biaya operasional darurat. Terdengar seruan, "Hu," dari arah tamu. Beberapa teman sosialitas Siska yang duduk di barisan VIP mulai berdiri dan berbisik-bisik jijik. Mereka merasa tertipu. Mereka datang karena mengira Siska menikahi konglomerat, ternyata menikahi maling. Dasar penipu, teriak salah satu tamu. Nggak punya malu, timpal yang lain. Suasana mulai kacau. Bram panik. Dia melihat sekeliling, mencari jalan keluar. Tapi semua pintu sudah dijaga oleh pengawalku yang berbadan besar. Tiba-tiba, Ibu Ratna bangkit dari kursinya. Dia berlari kecil menuju panggung, lalu berteriak histeris, mencoba menyelamatkan muka. "Bohong. Alina pembohong," jerit Ibu Ratna dengan suara serak. Dia menunjuk-nunjuk wajahku. "Kamu itu istri durhaka. Kamu nggak becus ngurus suami. Wajar kalau Bram cari wanita lain. Siska ini wanita baik-baik, dia dari keluarga terhormat." Aku menatap mertuaku dengan tatapan iba. Betapa menyedihkannya dia, masih mencoba membela kebusukan anaknya. "Keluarga terhormat, Bu?" tanyaku pelan. "Operator, slide selanjutnya," perintahku. Layar berganti lagi. Kali ini menampilkan data hutang piutang keluarga Siska. Data pinjaman online yang menumpuk, data hutang orang tua Siska di bank, dan foto rumah asli Siska yang berada di gang sempit dan kumuh, jauh dari Citra, anak diplomat, yang selama ini digembar-gemborkan Bram pada ibunya. "Ini besan yang ibu banggakan?" tanyaku. Mereka sama seperti ibu dan Bram. Benalu. Mereka mendekati Bram karena mengira Bram kaya. Dan Bram mendekati mereka untuk memuaskan egonya. Siska menjerit histeris melihat aib keluarganya dibongkar. Dia menutup wajahnya dan menangis meraung-raung. "Cukup. Hentikan. Mas Bram, lakukan sesuatu." Bram yang sudah kehilangan akal sehatnya, tiba-tiba melompat turun dari panggung. Matanya merah menyala penuh amarah. Dia menerjang ke arahku dengan tangan terkepal. "Diam kau, Alina. Aku bunuh kau." Jarak kami begitu dekat. Aku bisa melihat urat-urat lehernya menegang. Tapi aku tidak bergeming 1 inci pun. Aku tidak mundur. Saat kepalan tangannya tinggal 1 jengkal dari wajahku. Bug! Sebuah tangan kekar menahan tinju Bram, lalu memelintirnya ke belakang dengan keras. Arg! Bram menjerit kesakitan. Salah satu pengawalku, mantan anggota pasukan khusus, dengan mudah melumpuhkan Bram. Dia menendang lutut Bram hingga Bram jatuh berlutut tepat di hadapanku. Posisi yang sempurna. Suamiku, mantan suamiku, kini berlutut di kakiku, di depan ratusan orang, dengan tangan terpelintir ke belakang, wajahnya menempel di lantai marmer yang dingin. "Lepasin gue bos di sini," racau Bram. "Diam," desis pengawalku sambil menekan wajah Bram lebih keras ke lantai. Aku menunduk, mendekatkan wajahku ke telinga Bram. "Sakit, Mas?" bisikku lembut tapi tajam. "Lebih sakit mana sama hatiku saat melihat kamu membelikan cincin untuk wanita itu pakai uangku." Aku menegakkan tubuh, merapikan gaunku yang sedikit pun tidak kusut. "Rian, silakan," kataku pada pengacaraku yang sejak tadi berdiri tenang di samping panggung. Rian maju membawa setumpuk dokumen.
Dia didampingi oleh 2 orang polisi berseragam lengkap yang baru saja masuk dari pintu samping. "Saudara Bramantio," ucap Rian formal dengan suara lantang. "Atas nama klien saya, Ibu Alina, saya menyerahkan surat gugatan cerai." Rian melempar map merah itu ke hadapan Bram yang masih tersungkur. "Dan Bapak Polisi," Rian menoleh ke petugas. "Ini adalah bukti-bukti lengkap tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penipuan, dan pemalsuan dokumen yang dilakukan Saudara Bramantio. Total kerugian 3,5 miliar rupiah. Mohon segera diamankan." Salah satu polisi mengeluarkan borgol. Bunyi klik logam yang dingin terdengar sangat nyaring di ruangan yang hening itu. Tangan Bram diborgol di belakang punggung. "Saudara Bramantio, Anda kami tahan untuk dimintai keterangan di kantor polisi," ucap petugas itu tegas. Bram menangis. Dia benar-benar menangis seperti anak kecil. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. "Alina, tolong aku, jangan begini, Lin. Aku suamimu. Aku hilaf." "Suami?" Aku tertawa getir. "Suamiku sudah mati 2 tahun lalu, saat dia memutuskan untuk berselingkuh. Yang ada di depanku sekarang cuma maling." Sementara itu, di atas panggung, Siska mencoba melarikan diri lewat pintu belakang panggung. Tapi di sana sudah ada Dina dan Bu Ratna yang juga mencoba kabur. Mereka saling dorong. "Minggir, gue mau lewat," teriak Siska pada Bu Ratna. Sopan dikit dong sama mertua," balas Bu Ratna. "Mertua apa? Anak lu penipu. Gue kira dia kaya. Balikin masa muda gue." Siska mendorong Bu Ratna hingga wanita tua itu terjengkang menimpa drum orkestra. Brak! Pemandangan yang sangat memalukan. Keluarga yang tadi terlihat harmonis dan elit, kini saling cakar seperti kucing liar. "Tunggu dulu," seruku melalui mikrofon, menghentikan langkah mereka yang tertatih. "Kalian pikir kalian bisa pergi begitu saja? Aku memberi kode pada tim, sita aset." 10 orang pria berbadan tegap masuk membawa kotak-kotak besar. "Sesuai undang-undang," kataku lantang. "Semua barang yang melekat di badan kalian, yang dibeli menggunakan uang hasil kejahatan Bramantio, adalah barang bukti dan aset sitaan." Aku menunjuk Siska. "Lepaskan gaun itu. Lepaskan kalung berlian itu. Lepaskan cincin itu. Sekarang." Siska membelalak. "Gila. Lu mau gue telanjang? Itu urusanmu. Mau lepas baik-baik, atau dilepas paksa oleh petugas poluan di ruang ganti?" Siska menangis meraung-raung. Lalu aku menunjuk Ibu Ratna dan Dina. "Kalian juga. Kebaya itu, perhiasan emas itu, tas branded itu. Semuanya. Tinggalkan di sini. Kalian keluar dari hotel ini hanya boleh membawa baju bekas yang kalian pakai dari rumah lama kalian." "Alina, tega kamu sama ibu." Bu Ratna meratap. "Ibu yang mengajari saya untuk tega, Bu. Ibu yang bilang saya pelit, kan? Sekarang saya tunjukkan apa artinya pelit yang sesungguhnya. Saya tidak akan membiarkan 1 sen pun uang saya menempel di kulit kalian." Aku menoleh ke arah Bapak Herman yang mematung di kursinya. Kunci mobil Pajero di tangannya gemetar. "Kunci mobilnya, Pak," pintaku sambil menengadahkan tangan. Pak Herman menatapku dengan mata berkaca-kaca, penuh penyesalan. "Lin, Bapak minta maaf. Terlambat, Pak. Kunci." Dengan tangan gemetar, Pak Herman meletakkan kunci mobil itu di tanganku. "Terima kasih." Polisi mulai menyeret Bram keluar ruangan. Dia meronta-ronta, berteriak memanggil namaku, memanggil ibunya, memanggil Tuhan. Tapi tidak ada yang peduli. Para tamu justru merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, menyebarkannya ke media sosial secara live. Dalam hitungan menit, nama Bram dan Siska akan hancur se-Indonesia. Aku berdiri di tengah panggung yang kini kosong dari pengantin. Di bawah sana, kekacauan terjadi. Siska dan keluarga Bram digiring ke ruang belakang oleh Polwan untuk dilucuti asetnya. Aku menatap kerumunan tamu yang masih syok. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini," ucapku tenang. Aku meletakkan mikrofon. Tepuk tangan 1 orang terdengar. "Itu Pak David, manajer hotel." Lalu diikuti oleh pengacaraku. Dan perlahan, seluruh tamu undangan bertepuk tangan.
Bukan untuk pengantin, tapi untuk pertunjukan keadilan yang baru saja mereka saksikan. Aku berjalan turun dari panggung, menghampiri Vino. "Mama keren," seru Vino. Aku menggendongnya, mencium pipinya. "Selesai, sayang. Kita pulang." Suasana di ruang ganti belakang ballroom Hotel Grand Mahkota terasa lebih dingin daripada kamar mayat. Tidak ada lagi lampu kristal, tidak ada lagi musik orkestra, yang ada hanya cahaya lampu neon putih yang menyoroti wajah-wajah penuh kekalahan. Di sudut ruangan, Siska berdiri gemetar. Gaun pengantin berekor panjang seharga ratusan juta itu, kini tampak seperti kain kafan yang melilit tubuhnya. 2 orang polwan dan tim sita asetku berdiri mengelilinginya. "Nona Siska," ucap salah satu petugas wanita dengan tegas. "Silakan lepas gaun, perhiasan, dan sepatu Anda. Kami sudah siapkan ganti yang pantas." Petugas itu melempar sebuah bungkusan plastik ke lantai. Isinya, kaos oblong bekas promosi partai dan celana training longgar yang sudah pudar warnanya. "Gak mau," pekik Siska histeris, air mata melunturkan maskaranya hingga wajahnya hitam belepotan. "Ini gaun gue. Gue pengantinnya. Kalian melanggar hak asasi." Aku duduk di kursi lipat di tengah ruangan, menyilangkan kaki, menikmati pemandangan ini sambil menyesap sebotol air mineral. "Hak asasi?" tanyaku santai. "Barang itu dibeli pakai uang perusahaan saya, Siska. Itu aset perusahaan. Kamu memakainya tanpa izin, itu namanya pencurian. Mau lepas sendiri atau dilepas paksa lalu ditambah pasal perlawanan terhadap petugas." Siska menatapku dengan tatapan membunuh, lalu beralih menatap Bram yang duduk terborgol di sudut lain, dijaga 2 polisi bersenjata. "Mas Bram, ngomong dong. Bela aku," jerit Siska. Bram hanya menunduk. Bahunya berguncang. Dia menangis tanpa suara. Dia sudah hancur mentalnya bahkan sebelum masuk sel. Dengan kasar, Siska akhirnya masuk ke bilik ganti. Terdengar suara isak tangis dan umpatan dari dalam. 5 menit kemudian, dia keluar. Sang Ratu Sehari, itu kini tampak seperti gembel. Gaun mewahnya sudah masuk ke dalam kantong barang bukti. Kalung berlian, anting, gelang, cincin kawin, semuanya dilucuti. Di sisi lain, Ibu Ratna dan Dina juga mengalami nasib serupa. Kebaya penuh payet mereka harus dilepas. Perhiasan emas yang mereka pamerkan tadi ternyata sebagian besar dibeli Bram menggunakan kartu kredit tambahannya, yang tagihannya tidak kubayar. "Alina." Ibu Ratna mendekatiku, kali ini dia berlutut. Tangannya mencoba meraih kakiku, tapi pengawalku menahannya. "Ibu mohon, Nak, jangan begini. Ibu sudah tua. Masa ibu pulang pakai daster butut begini? Nanti apa kata tetangga?" Aku menatap wanita tua itu. Wanita yang selama 5 tahun kupanggil ibu, tapi tak pernah sekalipun menganggapku anak. "Bukankah ibu bilang Siska itu menantu idaman yang kaya raya?" sindirku tajam. "Minta saja dia belikan baju baru. Atau minta Bram, anak kebanggaan ibu yang katanya CEO sukses itu." "Mereka penipu, Alina. Ibu baru sadar mereka penipu. Kamu yang terbaik, Nak. Maafkan ibu. Kita mulai dari awal ya." Aku tertawa. Tawa yang hambar. "Mulai dari awal? Tidak ada awal, Bu. Yang ada hanya akhir. Dan ini adalah akhir kalian." Aku berdiri, memberi isyarat pada timku. "Bereskan semuanya. Pastikan tidak ada satupun barang berharga yang tertinggal di badan mereka. Bahkan jam tangan Bapak Herman, sita juga." Malam itu, mereka keluar dari pintu belakang hotel tempat pembuangan sampah. Tidak ada mobil mewah yang menjemput. Mobil Pajero dan mobil sport Bram sudah diangkut towing sebagai barang sitaan. Mereka harus berjalan kaki mencari angkutan umum, ditonton oleh para pegawai hotel yang berbisik-bisik mencemooh. Aku melihat mereka dari jendela lantai atas. Mereka berjalan tertatih-tatih dalam kegelapan. Rombongan pengantin yang berubah menjadi rombongan pengemis dalam hitungan jam. 1 bulan kemudian. Keadilan bekerja dengan cepat ketika kau punya bukti lengkap dan pengacara yang handal. Aku duduk di ruang sidang pengadilan agama. Palu hakim baru saja diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Menjatuhkan talak 1 Bain Sugra tergugat Bramantio terhadap penggugat Alina. Menetapkan hak asuh anak jatuh sepenuhnya kepada penggugat. Aku menghela napas panjang. Lega. Rasanya seperti ada beban ribuan ton yang diangkat dari pundakku. Aku resmi bercerai. Aku bebas. Di kursi pesakitan, Bram duduk mengenakan rompi oranye tahanan. Rambutnya dicukur botak. Wajahnya kurus dan kusam. Dia menatapku dengan mata kosong. Setelah sidang, sebelum dia dibawa kembali ke sel tahanan untuk menunggu sidang pidana penggelapan dananya, aku menghampirinya sebentar. "Lin?" Suaranya parau. "Gimana kabar Vino?" "Vino bahagia," jawabku dingin. Dia sudah lupa punya ayah seorang pencuri. Aku nyesel, Lin. Sumpah aku nyesel. Di penjara itu neraka. Aku dipukuli tahanan lain, makanannya basi. Tolong aku, Lin. Cabut laporannya. Aku janji bakal sujud di kakimu seumur hidup. Simpan sujudmu untuk Tuhan, Bram. Kamu butuh banyak pengampunan di akhirat nanti. Di dunia ini, hukum tetap berjalan. Nikmati 5 tahunmu di dalam sana. Aku berbalik pergi. Lin, Alina, jangan tinggalin aku. Teriakannya menggema di lorong pengadilan, tapi aku tidak menoleh sedikit pun. Bagaimana dengan keluarga, lintah darat, lainnya? Kehancuran mereka lebih lambat, tapi lebih menyakitkan. Ternyata, pesta pernikahan mewah itu menyisakan hutang vendor yang menggunung. Bram hanya membayar DP menggunakan uangku. Sisanya, catering, dekorasi, sewa gedung, belum lunas. Karena Bram masuk penjara dan aku membuktikan bahwa tanda tangan di kontrak vendor itu dipalsukan atas nama perusahaanku, para vendor itu mengejar penanggung jawab acara yang lain, keluarga Bram dan keluarga Siska. Rumah orang tua Bram, yang dulu kurenovasi, ternyata sertifikatnya digadaikan oleh Bram diam-diam ke rentenir untuk modal judi online 6 bulan lalu, fakta baru yang kutemukan saat audit. Tanpa uang dariku untuk membayar bunga rentenir, dan diteror oleh debt collector vendor pernikahan, Bapak Herman dan Ibu Ratna terusir dari rumah itu. Aku mendengar kabar dari Bu Tejo, tetangga lama mereka, bahwa sekarang mereka tinggal di kontrakan petak sempit di pinggiran kota yang kumuh. Bapak Herman terserang stroke ringan karena stres, dan Ibu Ratna harus berjualan gorengan keliling untuk makan sehari-hari. Dina? Dia kabur entah kemana setelah dikejar-kejar tagihan paylater iPhone-nya. Sedangkan Siska? Karir influencernya tamat. Videonya saat dilucuti di hotel viral di seluruh platform media sosial dengan tagar pelakor kena batunya. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Dia menjadi paria sosial. Terakhir kudengar, dia kembali ke kampung halamannya, bersembunyi dari rasa malu, dan dikejar hutang orang tuanya yang semakin menumpuk. Mereka semua mendapatkan apa yang mereka tanam. Mereka menginginkan gaya hidup tinggi tanpa mau bekerja keras, dan sekarang mereka jatuh ke titik terendah. 6 bulan kemudian. Kantor PT Alina Logistik Utama. Aku berdiri di dekat jendela besar ruanganku, memandang lanskap kota Jakarta yang sibuk. Perusahaan semakin maju pesat setelah parasit dihilangkan. Pintu ruanganku terbuka. Vino berlari masuk, masih mengenakan seragam sekolah dasinya miring. "Mama." Aku berbalik, menyambut tubuh mungil itu ke dalam pelukanku. "Hai, jagoan Mama. Gimana sekolahnya?" "Seru. Tadi Vino dapat nilai 100 matematika." "Wah, hebat. Anak siapa dulu dong?" "Anak Mama Alina." Aku melihat pantulan diriku di kaca jendela. Alina yang dulu, yang lelah, yang dimanfaatkan, yang dikhianati, sudah tidak ada. Kini yang ada adalah Alina yang kuat, mandiri, dan merdeka. Aku teringat cincin rubi merah warisan nenekku yang masih melingkar di jari manisku. Merah melambangkan keberanian. Keberanian untuk memotong bagian tubuh yang membusuk demi menyelamatkan nyawa. Aku tidak kehilangan suami. Aku hanya membuang sampah pada tempatnya. "Ma, ayo pulang." Katanya mau ajak Vino liburan ke Jepang, tagih Vino. "Ayo, kita berangkat besok. Kita rayakan hidup baru kita."